Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English class. Today we are going to learn about simple present tense part 1. Materi akan dibagi dua agar tidak terlalu pusing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Pembahasan kita kali ini ada 4, yaitu what is simple present tense, apa itu simple present tense, yang kedua pola dari simple present tense, yang ketiga ada mengenal subjek dan kata kerja, dan yang keempat ada contoh-contoh kalimat. Lalu yang pertama ada what is simple present tense. Simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini dalam bentuk sederhana seperti kegiatan sehari-hari atau kebenaran umum atau sebuah fakta. Nah, fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Nah, lalu di sini yang kedua ada pattern of simple present tense, pola atau rumus dari simple present tense. Ini ada 3 pola kalimat. Yang pertama ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Yang kalimat positif ada subjek ditambah verb atau kata kerja yang nantinya ditambah s atau is, lalu ditambah objek dan komplement atau pelengkap. Lalu kalimat negatifnya yaitu kalimat yang menyatakan tidak dalam sebuah kalimat present tense. Yang pertama ada subjek, ada don't atau do not, atau doesn't atau does not, ditambah objek atau komplement atau pelengkap ya. Dan yang terakhir ada bagaimana cara membuat kalimat tanya menggunakan pola present tense. Yang kita butuhkan ada do atau does, ada subjek, ditambah objek atau komplement pelengkap. Nah, seperti ini ya. Sebelum ke contoh-contoh kalimat present tense, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu subjek dan apa itu kata kerja dalam sebuah kalimat. Yang pertama kita ada subjek. Subjek kalimat adalah orang, tempat, atau benda yang melakukan suatu tindakan. Subjek mewakili tentang apa atau siapa di kalimat itu. Atau dalam kata lain, subjek itu merupakan pemeran utama yang melakukan suatu tindakan dalam kalimat tersebut. Nah, lalu di sini ada subjeknya macam-macamnya, yaitu yang pertama ada I atau aku atau saya, you kamu atau Anda, they mereka atau untuk menunjuk orang atau benda yang lebih dari satu. Kami, he itu untuk dia laki-laki, menunjuk dia laki-laki. She itu untuk menunjuk dia atau dia perempuan. Dan it itu untuk mengganti kata benda yang berarti ini atau itu. Nah, subjek juga bisa berupa nama orang, nama benda, nama kota, atau binatang. Nah, lalu setelah subjek, kita berkenalannya dengan apa itu verb atau kata kerja. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu seperti misal contohnya ada bermain, belajar, tidur, pergi, atau verb atau kata kerja itu adalah kata yang menggambarkan aktivitas fisik kita ya, seperti contohnya bermain, belajar, tidur, pergi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bagaimana sih membuat kalimat positif dengan pola present tense ya?
Yang pertama kita butuhkan adalah subjek. Nah, lalu ada kata kerja atau verb, bisa dilihat di kotak kuning itu ya. Verb atau kata kerja yang nanti kita tambahkan belakangnya dengan s atau is sesuai subjek dari kalimat tersebut. Lalu ada objek atau komplement, pelengkap. Nah, contoh kalimatnya, saya bermain gitar. I play guitar. Kami bermain gitar. We play guitar. Dia laki-laki bermain gitar. He plays guitar. Dia perempuan bermain gitar. She plays guitar. Dan bisa kita lihat, jika subjeknya he dan she, kata kerja play atau bermainnya itu ditambahkan dengan belakangnya ditambah dengan s ya. Nah, terus kenapa sih yang subjeknya he dan she, play-nya itu ditambahkan menjadi s, ditambah s jadi plays. Jadi plays ya, dua-duanya yang menggunakan subjek he dan she. Terus apa aja sih subjek yang kata kerjanya itu perlu ditambah s atau is atau es di belakangnya ya. Dan ini verbnya verb apa saja yang ditambahkan s atau is itu hanya verb yang jika subjeknya itu adalah he, she, dan it. Kita lihat ya ke contohnya. Yang pertama, he plays guitar. Dia laki-laki bermain gitar. Play-nya itu kata dasarnya tidak memakai s, tetapi ditambahkan dengan s karena subjek yang digunakan adalah he atau dia laki-laki. Contoh yang kedua, he goes to school. Dia pergi ke sekolah. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Go-nya itu ditambahkan dengan is atau es karena subjek yang digunakannya adalah he. Lalu untuk she, kita lihat contohnya, she cleans her room. Dia membersihkan ruangannya. Clean-nya ditambahkan s karena subjeknya yang digunakan adalah she. Lalu contoh yang kedua ada she washes her bag. Nah, itu ditambahkan es atau is karena subjek yang digunakan adalah she. Lalu contoh yang menggunakan subjek it adalah it eats chicken. Eats-nya ditambahkan s karena subjeknya it. Lalu kita perhatikan ya, ada kata kerja yang ditambah s, ada juga yang ditambah es atau is. Kita lihat ya. Nah, kenapa ya ada kata kerja yang ditambah is atau ada kata kerja yang ditambah is? Nah, kata kerja saja sih yang ditambahkan is atau es. Nah, sekarang kita bahas ya. Kata kerja yang ditambahkan is di belakangnya. Yang pertama, jika kata tersebut berakhiran x. Contohnya, my sister fixes her laptop. Kata dasarnya itu adalah fix. Tetapi karena akhirannya x, lalu ditambahkanlah akhirnya is atau es. Nah, yang kedua, jika katanya berakhiran ch atau ch. Contohnya, he watches cartoon. Dia menonton kartun. Nah, kata dasarnya itu watch ya. Tapi karena akhirannya ch dan subjeknya adalah he, maka ditambahkanlah is atau es. Lalu jika kata tersebut akhirannya
ISH. Rina washes her bicycle. Rina mencuci sepedanya. Kata dasarnya itu wash, tapi karena akhir katanya itu ada SH dan subjeknya adalah Rina atau perempuan, Rina sebagai perempuan ya, penggantinya she, maka ditambahkanlah akhirnya itu IS atau ES. Dan yang terakhir atau yang keempat, jika katanya berakhiran O. Contohnya, she always does his homework. Dia selalu mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kata dasarnya dari do. Karena akhirnya O dan subjeknya she, maka ditambahkanlah IS. Ya, seperti itu kalimat positif dalam present tense. Lalu kita lihat contoh kalimat dengan menggunakan kata kerja, bekerja, atau kata kerja work. Yang pertama, they work at the hospital. Mereka bekerja di rumah sakit. Dan he works at the hospital. Dia laki-laki bekerja di rumah sakit. Kita lihat perbedaannya ya, antara kata yang berwarna merah yaitu work dan works. Nah, di situ yang pertama they work tidak memakai s karena subjeknya they. Dan yang contoh kedua he works atau dia laki-laki bekerja di rumah sakit memakai s works-nya karena subjeknya he. Lalu sekarang ada bagaimana membuat kalimat negatif dengan pola present tense atau menyatakan tidak. Yang kita butuhkan yaitu kita lihat yang di kotak kuning. Ada subject plus do not atau don't atau does not atau doesn't disingkat, ditambah objek atau komplement atau pelengkap. Contoh pertama ada I don't play guitar. Saya tidak bermain gitar. Lalu kami tidak bermain gitar. We don't play guitar. Dia laki-laki tidak bermain gitar. He doesn't play guitar. Lalu ada yang terakhir, dia perempuan tidak bermain gitar. She doesn't play guitar. Nah, di sini kenapa yang subjeknya he dan subjeknya she menggunakan doesn't atau does not. Sedangkan yang subjeknya I dan we itu menggunakan do not atau don't. Nah, kita lihat contoh lainnya. Yang pertama, I don't eat fish. Saya tidak makan ikan. You don't do your homework. Kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu. We don't go to school. Kita tidak pergi ke sekolah. They don't sleep. Mereka tidak tidur. Nah, bisa dilihat yang menggunakan don't atau do not itu yang subjeknya I, you, we, they. Dan kita lihat sekarang yang menggunakan does atau does not. Yaitu ada she doesn't sleep last night. Dia tidak tidur tadi malam. He doesn't go to school every Sunday. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. Dan yang terakhir ada it doesn't eat meat because herbivora. Dia tidak makan daging karena herbivora. Berarti di sini kita bisa lihat perbedaannya antara yang menggunakan do not atau don't dan yang menggunakan doesn't atau does not. Itu ada she, he, it yang menggunakan doesn't atau does. Nah, selanjutnya adalah bagaimana membuat kalimat tanya dalam pola simple present tense. Kita gunakan do dan does itu disimpan di depan. Baru kita letakkan subjek
ditambah verb, ditambah objek atau komplement atau pelengkap, lalu jangan lupa tanda tanya, karena ini kalimat tanya. Contoh yang pertama, do you play guitar? Apakah kamu bermain gitar? Do they play guitar? Apakah mereka bermain gitar? Does she play guitar? Apakah dia perempuan bermain gitar? Does he play guitar? Apakah dia laki-laki bermain gitar? Nah, kita lihat seperti tadi ya. Mengapa ada yang menggunakan do dan mengapa ada yang menggunakan does? Nah, jadi ini adalah subjek-subjek yang menggunakan do atau does. Di sini ada I, you, they, we menggunakan do, dan he, she, it itu menggunakan does untuk kalimat tanya ataupun kalimat negatif yang menggunakan do not atau does not. Nah, jadi untuk kesimpulan materi hari ini tentang simple present tense, untuk kalimat negatif, they visit their family every week, yaitu mereka mengunjungi keluarga mereka setiap minggu. Untuk menyatakan kalimat negatifnya atau menggunakan tidak, they don't visit their family every week. Mengapa menggunakan don't, tidak menggunakan doesn't? Karena subjeknya menggunakan they. Lalu, untuk kalimat tanyanya seperti apa? Do they visit their family every week? Do-nya kita pindah ke depan, lalu baru di situ simpan subjeknya, yaitu they. Do they visit their family every week? Lalu contoh kalimat yang bentuk keduanya itu ada she lives in Bandung. She lives, mengapa menggunakan s lives-nya? Karena subjeknya she. Dia perempuan tinggal di Bandung. Lalu untuk kalimat negatifnya ada she doesn't live in Bandung. Dia tidak tinggal di Bandung. Menggunakan doesn't karena subjeknya she. Lalu untuk kalimat tanyanya seperti apa? Sama. Does-nya kita pindah ke depan. Jadi, does she live in Bandung? Apakah dia tinggal di Bandung? Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa minggu depan. Jika ada yang ingin bertanya dan kurang dipahami, boleh japri atau tanya di grup PDR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.